Kak. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk kakak pada sore hari ini. Nah, di sini sebelum kakak melakukan materi, kakak ingin perkenalkan nama. Perkenalkan, nama kakak Albina Emiliana Ernesti Cisimbuku, biasa dipanggil Cici. Jadi maksud dan tujuan yang kakak lakukan pada hari ini adalah untuk melakukan penyuluhan kepada adik-adik tentang materi gigi berlubang atau karies gigi. Jadi adik-adik, sebelum melakukan materi, kakak akan memberi brosur media yang telah kakak bawakan pada sore hari ini kepada adik-adik. Oke, baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi sambilan adik-adik juga melihat di brosur yang telah kakak berikan kepada adik-adik. Jadi di sini kakak akan menjelaskan materi tentang karies gigi. Sebelum itu kakak akan menjelaskan dari pengertian dari karies gigi. Baik adik-adik, jadi pengertian dari karies gigi itu adalah karies gigi atau gigi berlubang adalah kondisi rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Selain dari pengertian, di sini juga ada penyebab dari gigi berlubang. Yang pertama itu sering mengkonsumsi makanan manis. Jadi jika adik-adik itu sering mengkonsumsi makanan manis seperti coklat, kue, permen, atau makanan manis lainnya, itu bisa menyebabkan gigi adik-adik berlubang karena akan menempel bakteri pada gigi adik-adik. Setelah itu malas menyikat gigi. Jadi kebiasaan kita itu sering terjadi malas menyikat gigi. Kadang itu kita menyikat gigi itu hanya satu kali satu hari. Jadi ada yang ketiga, faktor usia. Ada lagi yang keempat, mikroorganisme atau kuman dalam mulut. Jadi jika ada kuman yang banyak dalam mulut, itu akan menyebabkan gigi adik-adik rusak atau berlubang. Selain dari penyebab, di sini juga ada gejala-gejala dari gigi berlubang. Yang pertama itu sakit gigi secara tiba-tiba. Sakit gigi secara tiba-tiba itu gigi adik-adik akan terasa sakit apabila adik-adik setelah mengkonsumsi makanan yang manis dan lupa untuk menyikat gigi atau berkumur. Yang kedua, nyeri ringan sampai parah. Yang ketiga, gigi lebih sensitif. Gigi lebih sensitif ini terjadi apabila misalnya pada gigi adik-adik ada lubang kecil-kecil, dan jika adik-adik itu minum minuman yang dingin, gigi adik-adik akan terasa sensitif seperti ngilu. Yang keempat, mulut terasa bau atau tidak sedap. Mulut terasa bau atau tidak sedap itu seperti bau mulut. Jadi bau mulut itu terjadi karena adik-adik pada saat menyikat gigi itu lupa menyikat di bagian lidah. Ada yang keenam, ada noda hitam, coklat atau putih di permukaan gigi. Noda coklat atau hitam itu seperti di bagian pengunyahan ada. Jika adik-adik sudah makan sesuatu terus lupa berkumur, nanti bakteri di situ akan menempel dan noda hitam itu akan menyebabkan gigi adik-adik menjadi lubang yang kecil. Selain dari gejala, di sini juga ada pencegahan gigi berlubang. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari. Menyikat gigi yang baik dan benar itu 2 kali sehari, itu waktunya pada pagi hari sesudah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Yang kedua, makan makanan yang berserat seperti buah-buahan yang mengandung vitamin seperti apel, jeruk, dan lain-lain, dan sayur-sayuran seperti wortel, kentang, dan masih banyak lagi sayur-sayuran yang mengandung vitamin yang menyehatkan gigi. Terus yang ketiga, makanan manis dan lengket seperti tadi itu yang telah kakak jelaskan di awal tadi. Makanan-makanan manis itu seperti coklat, kue, dan masih banyak lagi. Yang itu kontrol kesehatan gigi dewasa. Kalau untuk adik-adik yang dewasa sekarang ini, kontrol yang baik itu 6 bulan sekali. Kalau untuk anak-anak yang masih SD itu dianjurkan 3 bulan sekali. Dari pencegahan ada juga cara pengobatan gigi berlubang. Yang pertama itu tambal gigi. Tambal gigi ini seperti penutupan lubang gigi yang masih kecil. Yang kedua, perawatan saluran akar.
Yang ketiga, cabut gigi. Jika gigi adik-adik itu sisa akar, harus dicabut ke dokter gigi. Yang keempat, perawatan fluoride. Baik adik-adik, hanya itu saja materi dari kakak. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik ingin bertanya atau mungkin ada yang belum mengerti dari materi yang telah kakak berikan pada hari ini. Kakak berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Saya Kak. Ya adik. Pertanyaan dari saya itu apa perawatan fluoride? Adik, baik adik, jadi kakak akan menjawab pertanyaan dari adik. Perawatan fluoride itu seperti pemberian vitamin pada gigi. Mungkin adik sudah mengerti? Mengerti Kak. Oke, mungkin dari adik lagi yang mau bertanya? Tidak ada Kak. Nah baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik. Siapa yang masih ingat pengertian dari karies gigi? Saya Kak. Ya adik, silakan. Karies gigi adalah kondisi rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Apa saja, pertanyaan yang kedua, apa saja penyebab-penyebab dari gigi berlubang? Saya Kak. Ya adik. Malas menyikat gigi, sering mengonsumsi makanan yang manis. Oke, mungkin ada lagi yang mau Faktor bicara? usia. Oke baik. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira bagaimana cara pengobatan dari gigi berlubang yang bisa kita lakukan? Silakan. Dengan ditambal. Mungkin ada lagi. Perawatan saluran akar. Nah baik adik-adik, terima kasih karena sudah menjawab dan memberi pertanyaan tadi kepada kakak. Tahap terakhir itu kakak akan mengevaluasi kembali tentang materi karies gigi atau gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu kondisi rusak struktur gigi. Ada juga penyebab dari gigi berlubang itu karena kita malas sikat gigi, sering mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket. Terus ada juga gejala-gejalanya itu misalnya sakit itu yaitu cambal gigi dan perawatan saluran akar. Jadi yang terakhir, kakak akan memberi saran kepada adik-adik dari materi yang telah kakak bawakan. Untuk adik-adik diharapkan harus rajin-rajin menyikat gigi dan sering mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair, dan kurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket. Mungkin itu saja materi dari kakak pada sore hari ini.